أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Selamat datang di channel pembelajaran pendidikan agama Islam. Masih bersama Bu Ismi, anak-anak. Mudah-mudahan kalian selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak terasa kita sudah sampai pada pembahasan ibadah haji dan umrah, yaitu materi kelas 9 bab 5. Pada pembelajaran kali ini, kompetensi dasar yang ingin dicapai adalah 1.9 meyakini bahwa ibadah haji dan umrah adalah perintah Allah. 2.9 menunjukkan perilaku menjaga solidaritas atau persatuan umat Islam dalam kehidupan sehari-hari. 3.9 memahami ketentuan ibadah haji dan umrah. Secara istilah, haji artinya sengaja mengunjungi Ka'bah atau Baitullah untuk melakukan beberapa amal ibadah dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Kemudian umrah secara bahasa artinya berkunjung. Sedangkan secara istilah artinya berkunjung ke Ka'bah dengan melaksanakan tawaf dan sa'i dalam waktu yang tidak ditentukan. Tahukah kamu, ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima. Hukum haji dan umrah adalah wajib bagi setiap muslim yang mampu sekali seumur hidup. Jadi adapun umrah yang dilakukan tidak bersamaan dengan haji, itu hukumnya adalah sunnah. Demikian pula haji yang dilaksanakan untuk kedua kalinya, itu hukumnya adalah sunnah. Berikut adalah dalil naqli yang menjelaskan perintah haji, yaitu surat Ali Imran ayat 97. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya adalah maqam Ibrahim. Barang siapa yang memasukinya, amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Kemudian dalil naqli tentang ibadah umrah, yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 196. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Wa atimmu dan sempurnakanlah al-hajja ibadah haji wal umrata dan umrah lillahi karena Allah. Anak-anak, ketika musim haji tiba, maka calon jamaah haji bisa menentukan apa cara pelaksanaan ibadah haji yang akan dia lakukan. Yaitu yang pertama, ibadah haji ifrad, yaitu mengerjakan ibadah haji dulu, setelah itu umrah. Dan yang kedua, haji tamattu, yaitu mengerjakan umrah dulu, setelah itu haji. Yang ketiga, haji qiron, mengerjakan haji dan umrah bersama-sama. Untuk orang Indonesia biasanya menggunakan haji tamattu. Bila melaksanakan haji dengan cara tamattu dan qiron, maka harus membayar denda
Sedangkan bila melaksanakan dengan cara haji ifrad, tidak membayar denda. Yang kedua, syarat wajib haji. Syarat wajib haji ada 5. Ya. Yang pertama yaitu Islam. Jadi selain Islam tidak ada kewajiban untuk haji. Yang kedua yaitu balik. Jadi anak-anak tidak diwajibkan untuk melakukan haji. Kalaupun ada anak-anak yang sudah melaksanakan haji, maka kelak ketika dia sudah berusia balik, dia tetap terkena kewajiban melakukan haji. Yang ketiga yaitu berakal. Orang gila tidak diwajibkan untuk haji. Yang keempat yaitu merdeka. Jadi hamba sahaya tidak diwajibkan untuk haji. Dan yang terakhir yaitu mampu. Mampu di sini adalah baik kemampuan secara fisik dan juga kemampuan secara materi dan keamanan. Anak-anakku, bila ada orang Islam yang sudah memenuhi 5 persyaratan ini, kemudian dia tidak mau untuk melaksanakan haji, maka dia akan mendapatkan dosa. Na'udzubillahi min dzalik. Yang ketiga adalah rukun haji. Rukun artinya serangkaian kegiatan ibadah yang bila salah satu tidak dikerjakan, maka hajinya menjadi tidak sah. Rukun haji yang pertama adalah ihram, disertai dengan niat. Ihram adalah memulai untuk memakai pakaian ihram, disertai dengan niat. Labbaik Allahumma hajjan. Ku penuhi panggilanmu ya Allah untuk haji. Yang kedua adalah wukuf, yaitu hadir di Padang Arafah pada waktu yang ditentukan, mulai zuhur tanggal 9 Dzulhijjah sampai terbenamnya matahari. Ketika pelaksanaan wukuf ini diisi dengan berzikir, membaca Al-Quran, mendengarkan tausiah, dan juga merenungi hakikat diri kita sebagai manusia yang penuh dengan dosa dan kesalahan. Yang ketiga adalah tawaf. Tawaf yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, dimulai dari sudut Hajar Aswad dan berakhir di Hajar Aswad pula. Dengan posisi Ka'bah berada di sebelah kiri orang yang tawaf. Adapun arah putaran tawaf berlawanan dari arah jarum jam. Yang keempat adalah sa'i, yaitu berjalan dan berlari-lari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Dilaksanakan 7 kali setelah tawaf. Sa'i merupakan napak tilas dari cerita Hajar ketika ia berlari-lari antara Bukit Safa dan Marwah untuk mencari air bagi putranya Ismail. Yang kelima adalah tahallul, yaitu menghalalkan perkara yang semula diharamkan ketika ihram, ditandai dengan mencukur minimal 3 helai rambut. Bagi jamaah haji laki-laki, lebih afdol untuk mencukur seluruh bagian rambut, sedangkan untuk perempuan hanya sebagian saja. Yang terakhir adalah tertib, yaitu berurutan pelaksanaannya. Yang keempat adalah wajib haji. Wajib haji adalah serangkaian kegiatan ibadah yang harus dilakukan. Bila salah satunya tidak dikerjakan, hajinya tetap sah, namun harus membayar dam atau denda, yaitu menyembelih hewan. Yang pertama dari wajib haji adalah ihram dari miqat. Jadi memakai pakaian ihram dari miqat. Miqat artinya batasan waktu dan tempat dalam haji dan umroh. Batasan ketentuan waktu atau miqat zamani,
yaitu dari awal bulan Syawal sampai terbit fajar di hari raya Idul Adha atau tanggal 10 Dzulhijjah. Adapun batasan ketentuan tempat atau miqat makani yaitu ketentuan tempat dimulainya ihram jamaah haji dari Yaman, India, dan Indonesia misalnya, dan yang searah dengan itu miqat makaninya adalah di Yalamlam. Wajib haji yang kedua yaitu bermalam di Muzdalifah. Berhenti di Muzdalifah sesudah tengah malam di malam hari raya atau setelah pelaksanaan wukuf di Padang Arafah. Biasanya jamaah haji mencari kerikil untuk persiapan melontar jumrah. Yang ketiga dari wajib haji adalah melontar jumrah Aqabah pada hari raya haji. Dan yang keempat, melontar 3 jumrah yaitu Ula, Wusta, dan Aqabah pada tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Cara melontar jumrah yaitu menggunakan 7 batu kerikil dan mengurutkan 3 jumrah yaitu jumrah Ula, Wusta, dan Aqabah. Jadi niatnya diurutkan. 7 batu kerikil yang pertama dilempar untuk jumrah Ula. Kemudian 7 batu kerikil yang kedua untuk jumrah Wusta dan yang ketiga untuk jumrah Aqabah. Wajib haji yang kedua yaitu bermalam di Mina. Nah, ini wajib ya. Jadi setelah melontar jumrah kita bermalam di Mina. Kemudian yang keenam yaitu tawaf wada. Tawaf perpisahan sebelum meninggalkan Mekah. Ini hukumnya adalah wajib. Dan yang terakhir adalah tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diharamkan dalam pelaksanaan haji. Maka kita harus mengetahui apa larangan dalam haji. Ya. Yang pertama yaitu larangan bagi laki-laki memakai pakaian yang berjahit, baik jahitan biasa, sulaman, dan atau yang diikatkan kedua ujungnya. Ini dilarang. Kemudian menutup kepala. Menutup kepala juga dilarang. Bagi perempuan, larangannya adalah menutup muka dan kedua telapak tangan. Kemudian, larangan bagi laki-laki dan perempuan. Yang pertama yaitu memakai wangi-wangian, baik dipakainya pada badan atau pada pakaian, ini dilarang. Menghilangkan rambut atau bulu badan yang lain termasuk memakai minyak rambut. Memotong kuku, mengakadkan nikah, baik menikahkan, menikah, atau menjadi wali nikah. Ya, itu dilarang. Kemudian bersetubuh bagi suami istri, berburu dan membunuh binatang darat yang liar dan yang halal dimakan. Ini merupakan larangan-larangan haji. Maka, bila ada jamaah haji yang melanggar larangan tersebut, akan terkena dam haji atau denda haji. Nah, ini berdasarkan jenis pelanggarannya dan ini dendanya. Contoh, tidak mengerjakan haji ifrad. Yang dikerjakan adalah haji tamattu dan qiron, maka dendanya adalah menyembelih 1 ekor kambing. Bila tidak mampu, berpuasa 10 hari, 3 hari di Mekah dan 7 hari di negeri asal. Kemudian melakukan salah satu dari mencukur rambut dan memotong kuku, ini boleh memilih menyembelih 1 ekor kambing, puasa 3 hari, atau mau memberi makan 6 orang miskin. Ya, kemudian jenis pelanggaran yang berikutnya berhubungan badan atau berhubungan suami istri sebelum tahallul pertama. Ya, ini hukumannya adalah menyembelih 1 ekor unta. Kalau tidak mampu 1 ekor sapi, kalau tidak mampu adalah 7 ekor kambing. Pelaksanaan penyembelihan dam ini harus di Mekah. Ya, maka ketika belum bertahallul dilarang untuk berhubungan suami istri. Yang berikutnya berburu dan membunuh binatang. Ini hukumannya menyembelih binatang berupa unta, sapi, atau kambing yang sebanding dengan binatang yang dibunuh. Dan yang terakhir adalah terlambat datang. Ya. Ketentuannya adalah bertahallul dan menyembelih 1 ekor kambing. Yang berikutnya adalah sunnah haji. Sunnah haji adalah serangkaian kegiatan yang apabila dilakukan akan mendapat pahala
dan apabila tidak dilakukan, tidak mendapatkan dosa. Yang pertama adalah membaca talbiyah. Jadi selama ihram kita disunahkan untuk selalu membaca talbiyah, dimulai dari awal memakai pakaian ihram sampai melontar jumrah Aqabah hari raya Idul Adha. Adapun lafaz talbiyah yaitu labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini lafaz talbiyah diucapkan berkali-kali sebagai bentuk sunnah haji. Sunnah haji yang berikutnya adalah berdoa sesudah membaca talbiyah. Ya, berdoa apa saja sudah yang kita inginkan dan kita hajatkan, terutama memohon ampun kepada Allah. Dan yang ketiga yaitu membaca zikir sewaktu tawaf. Ketika tawaf, selain membaca talbiyah, kita juga membaca zikir. Yang keempat, sholat 2 rakaat sesudah tawaf. Ini juga disunahkan. Dan yang kelima adalah masuk ke Ka'bah. Yang berikutnya adalah ketentuan ibadah umroh. Bagaimana ketentuan ibadah umroh? Yang pertama yaitu syarat wajib umroh. Ini sama dengan syarat wajib haji. Islam, balik, berakal, merdeka, dan mampu. Kemudian rukun umroh. Ini yang berbeda dengan haji. Kalau dalam haji ada wukuf di Arafah, kalau dalam umroh hanya ada ihram, tawaf, sa'i, dan tahallul. Kemudian tertib. Ya, jadi yang berbeda hanya wukufnya saja. Kemudian wajib umroh yaitu ihram dari miqat. Ini sama dengan wajibnya haji. Ya. Adapun miqat zamani pada umroh itu sepanjang tahun, jadi tidak ada batasan untuk pelaksanaan waktu umroh. Kemudian miqat makani yaitu sama dengan miqat makaninya untuk haji. Dan yang kedua menjauhi segala larangan umroh yang sama dengan larangan haji. Adapun sunnah dari ibadah umroh dan juga larangan dari ibadah umroh sama persis dengan larangan yang ada dalam ibadah haji. Adapun hikmah dari ibadah haji dan umroh, yang pertama yaitu memperteguh keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua menghapus dosa-dosa, menyucikan diri dari maksiat, kecuali dosa-dosa yang berhubungan dengan sesama manusia, maka harus meminta maaf terlebih dahulu. Kemudian mengambil pelajaran dari kisah para nabi dan orang-orang yang saleh. Menguji kesabaran kita karena tidak setiap ritual ibadah yang dilaksanakan berjalan dengan lancar. Dan mengingatkan kita pada kehidupan akhirat karena tercermin pada beberapa rukun seperti tawaf, mengenakan baju putih, baju ihram ya, itu lambang dari kita ketika mati. Dan wukuf di Arafah seperti penggambaran kelak ketika di Yaumul Mahsyar dan lain-lain. Yang terakhir, memperkuat ukhuwah Islamiyah karena dalam ibadah haji dan umroh akan bertemu dengan umat Islam dari semua penjuru dunia. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih anak-anak telah menyimak dengan baik. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Demikian penjelasan tentang ibadah haji dan umroh. Semoga kita semua termasuk hamba Allah yang dikehendaki bisa menjalankan ibadah mulia ini dengan sempurna. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.